Bab 198. Ya. Jaisu berjalan ke sisi Wang Qingsong, melambaikan tangan kanannya, dan membanting dantiannya. Apa? Rasa sakit yang parah secara langsung menyebabkan Wang Qingsong bangun dari komanya. Dia tahu bahwa dantiannya telah dihapus, dan dia benar-benar direduksi menjadi orang yang tidak berguna tanpa basis kultivasi. Tapi wajahnya tidak berani menunjukkan ketidakpuasan. Sebagai menteri cabang Disa dari Provinsi Lean, dia tahu betul kengerian Hao Kun Qin. Panglima Longting, penasihat khusus markas besar Tiangang, santo pelindung kerajaan Xia besar, dan pembangkit tenaga listrik legendaris para dewa. Identitas apapun sudah cukup untuk menghancurkan kekuatan apapun di kerajaan Xia besar. Belum lagi pendukungnya, Tekken hanyalah salah satu sekte kelas 3 yang paling sampah. Bahkan sekolah kelas 1 seperti Wudang, Shaolin, dan Kunlun tidak mampu menyinggung Hao Kun Qin. Jika dia berani tidak puas, Hao Kun Qin akan mampu mengalahkan tangan besi dalam hitungan menit. Jaisu tidak berhenti setelah membuang Wang Qingsong. Sebaliknya, dia berjalan langsung ke Lu Zanfeng, menamparkan dantiannya dengan tamparan, dan menghapus perbaikannya. Bahkan Wang Qingsong tidak berani merasa tidak puas sama sekali, dan Lu Zanfeng bahkan tidak berani merasa tidak puas. Patu berlutut di tanah, wajahnya penuh permohonan. Saya berharap bahwa setelah Hao Kun Qin menghapus basis kultivasinya, dia tidak akan buru-buru membunuhnya, dan akan membiarkannya mencari nafkah. Keluarga Lu berpangkat tinggi yang berdiri di sudut ruang tamu semuanya tercengang dan tidak bereaksi untuk sementara waktu. Ketika Lu Zanfeng tiba dengan para elit Disa, mereka semua mengira Hao Kun Qin dan Jaisu sudah mati. Tidak ada yang mengira bahwa hanya dalam beberapa menit, semua elit dukun bumi, termasuk Wang Qingsong dan Lu Zanfeng, akan dikalahkan. Dan kekalahan itu sangat menyeluruh, dan tidak ada cara untuk melawan. Patriark, aku dipaksa untuk bergabung dengannya oleh Lu Feng, dan aku tidak benar-benar melawanmu. Patriark, tolong maafkan aku kali ini. Aku tidak berani lagi. Patriark, demi kerja kerasku untuk keluarga Lu selama lebih dari 20 tahun, biarkan aku pergi. Tolong bersikap baik kepada Patriark. Para senior keluarga Lu yang telah memulihkan semangat mereka semua berlutut ke tanah, memohon belas kasihan. Lu Xiong melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, "Sekarang, apakah ada orang yang ingin menggulingkan Pengger sebagai patriark muda?" Sekelompok anggota keluarga senior Lu menggelengkan kepala mereka dengan cepat, mengungkapkan ketakutan mereka. Pada saat ini, suara sumbang tiba-tiba terdengar. Menurut aturan keluarga-keluarga Lu, posisi patriark harus dipegang oleh yang kuat. Bahkan jika Lu Zanpeng masih bisa menjadi patriark muda sekarang, dia hanya memiliki basis kultivasi awal kekuatan asing, dan dia tidak akan menjadi patriark. Di masa depan, kata Lu Feng mengejek. Meskipun dia dikalahkan, Lu Xiong dan putranya tidak akan pernah bisa menang. Dia memindahkan aturan rumah untuk mengingatkan para senior keluarga Lu. Lu Zanpeng tidak akan menjadi kepala keluarga di masa depan. Tentu saja, dengan dukungan Hao Kun Qin, Lu Zanpeng secara alami dapat menjadi kepala keluarga secara paksa. Tapi ada aturan keluarga, bahkan jika Lu Zanpeng bisa menjadi kepala keluarga, namanya tidak benar. Ketika Lu Zanpeng mendengar kata-kata Lu Feng, wajahnya mau tidak mau menjadi gelap. Fondasi telah terpukul keras, dan basis kultivasi telah dihancurkan. Itu bisa dikatakan sebagai rasa sakit abadi di hatinya. Jika dia tidak terluka, dia seharusnya masih berada di pengadilan naga sekarang, mengikuti Hao Kun Qin seperti Jaisu dan yang lainnya. Alih-alih kembali ke rumah Lu yang suram. Tepat ketika Lu Zanpeng hendak mengatakan sesuatu, Hao Kun Qin berkata, "Siapa bilang kultivasi Lu Zanpeng hanya pada tahap awal Weijin?" Ketika Lu Feng mendengar kata-kata itu, sebuah cibiran muncul di wajahnya, "Saya tahu bahwa Anda memiliki energi yang besar dan tangan serta mata yang terbuka. Anda adalah orang besar yang tidak akan pernah bisa saya ganggu. Tetapi fondasi Lu Zanpeng rusak parah, dan tingkat kultivasinya turun ke tahap awal kekuatan eksternal, dan dia tidak akan pernah bisa meningkat. Apakah kamu masih bisa memulihkan fondasinya?" "Aku datang ke keluarga Lu kali ini untuk mengembalikan fondasi kerugian besar Lu Zanpeng," kata Hao Kun Qin tegas. "Tidak mungkin, fondasinya rusak parah, dan sama sekali tidak ada cara untuk memulihkannya." Lu Feng berteriak tak percaya. "Karena kamu tidak percaya, buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas bagaimana fondasi Lu Zanpeng telah dipulihkan." Hao Kun Qin mencibir dan berjalan menuju Lu Zanpeng. "Raja Naga, bisakah fondasiku benar-benar dipulihkan?" Lu Zanpeng bertanya dengan bibir gemetar. Meskipun dia tahu, Hao Kun Qin tidak akan berbohong padanya. Tapi dia tidak bisa tidak bertanya. "Tentu saja." Hao Kun Qin mengangguk dengan penuh semangat. Dia mengeluarkan botol giok,
menuangkan pil peremajaan yang sangat bagus, dan menyerahkannya kepada Lu Zanpeng. Makan itu. Lu Zanpeng mengambil pil itu tanpa ragu-ragu, dan langsung mengangkat lehernya dan menelan pil peremajaan yang indah itu dalam satu suap. Dia memiliki kepercayaan mutlak pada Hao Kun Qin. Dia percaya bahwa Hao Kun Qin tidak akan menyakitinya. Pil itu meleleh di mulutnya, dan Lu Zanpeng tiba-tiba merasakan energi agung menyapu dantiannya. Pondasi yang telah dipukul dengan keras, di bawah selubung energi agung itu, secara tak terduga mulai perlahan-lahan diperbaiki. Saat fondasi yang terluka mulai diperbaiki, momentum Lu Zanpeng menjadi semakin kuat. Sebelum dia dipukul dengan keras, kultivasinya mencapai puncak kekuatan batinnya. Sekarang fondasinya mulai pulih, kultivasinya secara alami juga akan pulih. Jangka menengah, jangka akhir, puncak kekuatan eksternal. Setelah setengah jam, Lu Zanpeng, yang matanya tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Dua roh substantif meledak dari matanya. Pondasinya yang terluka parah telah sepenuhnya diperbaiki dengan efek obat dari Pure Rejuvenating Pill. Tidak hanya itu, basis kultivasinya juga telah pulih dari tahap awal kekuatan eksternal hingga puncak kekuatan internal. Tidak mungkin, pondasinya rusak parah, dan sama sekali tidak mungkin untuk dipulihkan. Ini tidak benar. Mata Lu Feng melebar, dan dia berteriak tidak percaya. Berteriak dan berteriak, Lu Feng tiba-tiba merosot ke tanah, matanya cekung dan ekspresinya kusam. Dia terus mengulangi dengan suara rendah, "Ini tidak benar, ini tidak benar." Kegagalan berulang menyebabkan mentalitas Lu Feng runtuh dan dia menjadi gila. Hao Kun Qin melirik Lu Feng, lalu menggelengkan kepalanya sedikit, "Kamu telah melakukan dosa, kamu tidak bisa hidup." Dengan keterampilan medisnya, mudah bagi Lu Feng untuk pulih. Tapi kegilaan Lu Feng sepenuhnya karena dirinya sendiri. Bagaimana Hao Kun Qin bisa membantunya pulih? "Terima kasih Raja Naga." Setelah pulih, Lu Zanpeng berlutut langsung di tanah dan berkata dengan penuh terima kasih. "Anda adalah bawahan saya membantu Anda memulihkan fondasi Anda. Inilah yang harus saya lakukan. Bagaimana saya bisa mengucapkan terima kasih?" Hao Kun Qin melambaikan kekuatan lembut di tangannya untuk mengangkat Lu Zanpeng yang berlutut di tanah. "Raja Naga, aku sudah pulih sekarang. Bisakah aku kembali ke Longting?" Lu Zanpeng berkata dengan gugup. Hao Kun Qin tersenyum, "Tentu saja bisa. Longting adalah rumahmu. Kamu bisa kembali kapan saja kamu mau." Ketika Lu Zanpeng mendengar kata-kata itu, dia melompat dengan penuh semangat. Tidak ada jejak gerakan patriark muda keluarga Lu, bersemangat seperti anak kecil. Kembali ke Longcourt selalu menjadi mimpinya, dan sekarang, mimpinya akhirnya bisa terwujud. Lu Xiong tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat kegembiraan Lu Zanpeng. Dia sudah lama tidak melihat Lu Zanpeng begitu bahagia. Sebagai seorang ayah, dia tidak ingin Lu Zanpeng mencapai banyak hal, dia hanya berharap Lu Zanpeng bisa hidup bahagia. Bab 199. Terima kasih Raja Naga. Lu Xiong mengepalkan tangannya dan membungkuk memberi hormat. "Paman, ini yang harus aku lakukan." Hao Kun Qin dengan cepat mengulurkan tangannya dan mengangkat Lu Xiong. "Saya datang ke keluarga Lu kali ini, selain memulihkan fondasi kerusakan parah Lu Zanpeng. Saya juga bermaksud mengunjungi paman dan bibi saya. Terima kasih telah mengajar anak-anak hebat seperti Lu Zanpeng. Dia telah berulang kali membuat jasa militer di teater barat dan sangat bagus." Prajurit. Setelah Lu Xiong mendengar kata-kata Hao Kun Qin, dia merasa sangat bangga di dalam hatinya. Siapa Hao Kun Qin? Santo pelindung kerajaan Xia besar, Panglima Longting dengan 3 bintang umum di pundaknya, pembangkit tenaga listrik legendaris para dewa. Melihat seluruh kerajaan Daxia, siapapun yang bisa mendapatkan pujian darinya dapat menghitungnya dengan kedua tangan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Lu Zanpeng dapat dipuji oleh Hao Kun Qin, yang bukan hanya kemuliaannya sendiri, tetapi juga kemuliaan seluruh keluarga Lu. "Paman, ini hadiah yang aku bawakan untukmu dan bibi." Hao Kun Qin mengeluarkan botol giok yang berisi 2 pil peremajaan kelas atas dan menyerahkannya kepada Lu Xiong. Lu Xiong berpikir bahwa hadiah Hao Kun Qin bukanlah sesuatu yang berharga, jadi dia menerimanya. Tetapi ketika dia membuka tutup botol dan menuangkan 2 pil peremajaan kelas atas dari botol giok, ekspresinya langsung berubah. Kedua pil ini adalah jenis pil yang diambil Pengger barusan. Hao Kun Qin mengangguk dan berkata, "Itu adalah jenis pil yang sama. Tetapi kualitas kedua pil ini sedikit lebih buruk daripada yang diminum Lu Zanpeng barusan." Setelah mendengar ini, Lu Xiong dengan cepat menuangkan 2 pil peremajaan kelas atas kembali ke dalam botol giok,
memasang sumbatnya, dan mengembalikannya ke Hao Kun Qin. Raja Naga, hadiah ini terlalu berharga, kita tidak bisa menerimanya, kata Lu Xiong. Setelah minum pil, Lu Zanpeng, yang menderita fondasi yang keras, pulih hanya dalam waktu setengah jam. Efek obat yang menakutkan seperti itu jelas merupakan obat ajaib. Meskipun Hao Kun Qin mengatakan bahwa 2 pil dalam botol giok tidak seefektif yang ditelan Lu Zanpeng barusan. Tetapi itu juga merupakan obat ajaib yang langka di dunia, dan itu sangat berharga. Karena itu, dia tidak bisa menerimanya. Hao Kun Qin melambaikan tangannya dan mendorong botol giok kembali ke Lu Xiong. Paman, saya membuat pil ini sendiri. Ini tidak berharga sebanyak yang saya butuhkan. Anda dapat menerimanya jika Anda membutuhkannya. Mendengar ini, Lu Xiong harus mengalihkan perhatiannya ke Lu Zanpeng. Setelah melihat Lu Zanpeng mengangguk, dia menerima botol giok itu. Terima kasih Raja Naga, Lu Xiong berkata dengan penuh terima kasih. Lu Zanpeng secara alami tahu betapa berharganya pil itu, tetapi dia juga tahu bahwa barang-barang yang dikirim oleh Raja Naga tidak akan diambil kembali. Dia hanya perlu menyimpan kebaikan ini di dalam hatinya dan membalas Raja Naga dengan tindakan. Semua senior keluarga Lu tampak iri. Mereka telah melihat efek dari pil peremajaan. Bahkan jika 2 pil dalam botol giok tidak sebagus yang ditelan Lu Zanpeng barusan. Tapi itu masih memiliki efek obat yang menakutkan. Dengan 2 pil ini, Lu Xiong dan istrinya setara dengan 1 kehidupan lagi. Hal ini membuat keluarga senior Lu menyadari lebih dalam bahwa Lu Zanpeng dan Hao Kun Qin memiliki hubungan yang sangat dekat. Selama Lu Zanpeng tidak mati, bahkan jika dia dihapuskan lagi, mereka tidak akan berani memberontak lagi. Pada titik ini, pertikaian keluarga Lu berakhir. Hao Kun Qin tidak perlu khawatir tentang sisanya. Lu Xiong telah menjadi kepala keluarga selama beberapa dekade, dan dia secara alami dapat menanganinya dengan baik. Hao Kun Qin, Yun Sigu, dan Jaixu tinggal di keluarga Lu selama sehari, dan di bawah bimbingan Lu Zanpeng, mereka berjalan-jalan di sekitar ibu kota provinsi-provinsi Lean, lalu pergi. Hao Kun Qin tidak membiarkan Lu Zanpeng pergi bersama mereka. Sebaliknya, biarkan dia kembali ke Long Court secara langsung. Meskipun Lu Zanpeng telah pulih, kultivasinya hanya pada puncak kekuatan internalnya, dan dia telah terluka selama bertahun-tahun, dan kekuatan tempurnya telah menurun. Prioritas utamanya sekarang adalah kembali ke Long Court untuk pelatihan rehabilitasi dan memulihkan kekuatan tempur sebelumnya sesegera mungkin. 5 jam kemudian, Hao Kun Qin dan ketiganya muncul di Bandara Magic City. Ibu kota ajaib, kota kerajaan Daxia kedua setelah ibu kota dalam kekuatan ekonomi, juga merupakan kota terbesar dan paling makmur di selatan. Keluarga Guo tinggal di ibu kota sihir. Tidak hanya keluarga Guo, tetapi banyak keluarga bangsawan di wilayah selatan memilih untuk tinggal di ibu kota sihir. Karena di sini lebih cocok untuk perkembangan keluarga. Begitu Hao Kun Qin dan mereka bertiga berjalan keluar dari Bandara Magic City, ada seorang lelaki tua dengan wajah seperti anak kecil dan rambut yang kuat, yang berjalan menuju mereka bertiga dengan cepat. Saya telah melihat Tuan Qin. Saya telah melihat patriark muda. Pria tua itu membungkuk dan memberi hormat, dengan sikap yang sangat hormat. Orang ini adalah pelayan keluarga Guo. Meskipun dia berusia lebih dari 70 tahun, tingkat kultivasinya telah mencapai puncak alam transformasi, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik yang terkenal. Jika bukan karena Hao Kun Qin yang tidak ingin terlalu mencolok, orang yang bertanggung jawab untuk menjemput bandara saat ini tidak akan menjadi pengurus rumah tangga keluarga Guo. Itu adalah Guo Zhengyang, patriark keluarga Guo, dan ayah Jaixu. Setelah menerima trio Hao Kun Qin, kepala pelayan segera memerintahkan konvoi untuk memulai dan pergi ke rumah Guo. Keluarga Guo terletak di lingkaran dalam kota sihir. Apa yang dia tinggali bukanlah sebuah villa, tetapi sebuah bungalow tua dengan rasa usia. Rumah tua ini saja bernilai miliaran. Ketika konvoi tiba di rumah Guo, Guo Zhengyang dan seorang lelaki tua dengan rambut beruban dan mata melotot sudah menunggu di pintu. Orang tua di samping Guo Zhengyang dipuja oleh keluarga Guo. Dalam status keluarga Guo, kedua setelah patriark Guo Zhengyang. Dibandingkan dengan patriark muda, Jaixu, statusnya bahkan lebih tinggi. Ini karena basis kultivasi yang diabadikan oleh raja ini telah mencapai alam semi-ilahi. Sebagai keluarga teratas di wilayah selatan, keluarga Guo memiliki sejarah ribuan tahun, dan warisannya sangat kaya. Dalam keluarga, ada 2 pembangkit tenaga semi-dewa secara total. Kedua tuan semi-dewa ini adalah Guo Zhengyang dan Wang Fu. Meskipun keduanya adalah seniman bela diri semi-dewa, pembangkit tenaga listrik teratas di dunia seni bela diri.
Tapi dia masih menunggu dengan hormat di pintu, wajahnya tidak hanya tidak puas, tetapi juga ekspresi kegembiraan. Panglima Longting datang berkunjung, yang merupakan kemuliaan tertinggi dari keluarga Guo. Jika bukan karena Jaisu untuk menyapa terlebih dahulu, mengatakan bahwa Hao Kun Qin memiliki sesuatu untuk ditangani di wilayah selatan dan tidak ingin mengungkapkan identitasnya, Guo Zhengyang pasti akan memanggil semua pejabat senior keluarga Guo untuk menyambut Hao Kun Qin dengan etiket tertinggi. Ketika Hao Kun Qin turun dari mobil, sebuah mobil komersial kelas atas bergegas masuk dan berhenti di pintu rumah tua keluarga Guo. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria muda dan dua pria tua turun. Pemuda ini, dilihat dari wajahnya, berusia sekitar 25 atau 16 tahun, dia memancarkan aura arogan dan sembrono. Sepertinya tidak ada yang memperhatikannya. Seorang pria dalam seni bela diri. Hao Kun Qin mengangkat alisnya sedikit. Seniman bela diri yang dibudidayakan oleh sekolah seni bela diri jelas berbeda dari seniman bela diri luar dalam hal momentum. Dapat dibedakan secara sekilas. Mereka seharusnya yang berdagang denganku. Hao Kun Qin menoleh dan menatap Jai Ruo. Kali ini saya datang ke rumah Guo, selain mengunjungi keluarga Jaisu. Ada tujuan lain, dan itu untuk membeli bahan obat. Meskipun keluarga Guo tidak memiliki bahan obat, ada bahan obat di Jingangmen, sekte kelas 2 yang bersinggungan dengan keluarga Guo. Selain itu, gerbang King Kong harus mengetahui sekolah kedokteran seni bela diri. Jadi Hao Kun Qin meminta keluarga Guo untuk membuat janji dengan sekolah King Kong dan sekolah kedokteran, ingin membeli bahan obat. Bab 200. Ya, Raja Naga. Jaisu memperkenalkan Hao Kun Qin dengan suara rendah, orang tua di sebelah kiri bernama Song Chuan. Dia adalah tetua ketiga dari gerbang King Kong. Orang tua di sebelah kanan bernama Chen Zong. Dia adalah tetua keempat dari sekolah kedokteran Ling Wei, dan pemuda itu bernama Chu Yiming. Dia adalah tuan muda dari sekolah kedokteran dan sekolah Ling Wei. Meskipun Jaisu belum pernah melihat Chu Yiming dan Chen Zong, tapi dia telah menerima informasi dari keluarga sejak lama, dan tahu siapa yang berdagang dengan Hao Kun Qin hari ini. Hao Kun Qin sedikit mengangguk, ekspresi puas di wajahnya saat mendengar perkenalan Jaisu. Sekolah Ling Wei bukan hanya sekolah kedokteran, tetapi juga sekolah seni bela diri kelas 2. Itu telah diwariskan selama ribuan tahun dan memiliki warisan yang sangat kaya. Ada bahan obat berharga dan langka yang tak terhitung jumlahnya di rumah harta karun seni bela diri. Jika Anda dapat mencapai kesepakatan dengan faksi Ling Wei, Anda pasti akan dapat mengumpulkan bahan obat yang dibutuhkan untuk beberapa jenis pil. Setelah Chu Yiming turun dari mobil, setelah mendengar pengenalan Song Chuan, tetua ketiga gerbang King Kong, dia tahu bahwa orang-orang yang berdiri di pintu adalah Guo Zhengyang, kepala keluarga Guo, dan keluarga Guo. Didedikasikan untuk beribadah. Sentuhan kepuasan muncul di wajahnya. Dua tuan semi-dewa sengaja menyambutnya di pintu, membuat kesombongannya meledak. Chu Yiming meluruskan pakaiannya, berjalan ke Guo Zhengyang, dan berkata dengan ekspresi munafik, Patriark Guo dan Wang Zifu tunggu saja di rumah, dan tidak perlu datang menjemputku. Guo Zhengyang tertegun, dan berkata, kami tidak menjemputmu. Meskipun Chu Yiming adalah tuan muda dari sekte Ling Wei, statusnya mulia. Namun, Guo Zhengyang dan Wang Zefeng keduanya adalah pembangkit tenaga semi-ilahi. Melihat seluruh dunia seni bela diri, mereka semua adalah master top. Bahkan dalam seni bela diri, status keduanya sebanding dengan pemimpin faksi. Belum lagi Chu Yiming hanyalah tuan muda sekte dari sekte Ling Wei, bahkan jika dia adalah tuan sekte dari sekte Ling Wei, dia tidak memenuhi syarat untuk membiarkan mereka berdua berdiri di pintu untuk menyambutnya. Mendengar ini, wajah Chu Yiming tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan sentuhan kebencian melewati kedalaman matanya. Sebagai penguasa muda yang lahir meneriakkan Jin Tang Spon, sejak kecil, dia tidak pernah begitu malu. Jadi di dalam hatinya, dia sudah membenci Guo Zhengyang. Hanya saja karena basis kultivasi alam semi-ilahi Guo Zhengyang, dia harus memaksakan kebencian di dalam hatinya. Guo Zhengyang tidak melihat kebencian di mata Chu Yiming, dia langsung melewatinya, dan berjalan cepat menuju Hao Kun Qin. Raja Naga bisa datang ke keluarga Guo saya, ini adalah kehormatan besar keluarga Guo saya. Guo Zhengyang berkata dengan hormat dengan kegembiraan di dalam hatinya. Paman terlalu sopan, seharusnya aku datang mengunjungimu lebih awal karena ada sesuatu yang tertunda. Dengan mengatakan itu, Hao Kun Qin mengeluarkan botol giok hijau dan menyerahkannya kepada Guo Zhengyang. Paman, ini adalah hadiah yang saya siapkan, pil peremajaan. Saya harap Anda bisa menerimanya. Hao Kun Qin memberi orang tua Lu Zanpeng 2 pil peremajaan kelas atas. Secara alami, dia tidak bisa pelit dengan ayah Jaisu.
Selama bertahun-tahun, Jai Xuan juga telah memberikan kontribusi besar bagi Longting. Oleh karena itu, Hao Kun Qin secara khusus mengeluarkan pil peremajaan yang sangat indah sebagai hadiah untuk Guo Zhengyang. Guo Zhengyang memandangi botol giok dengan sentuhan kejutan di wajahnya, dan dengan cepat melambaikan tangannya untuk menolak Raja Naga. Ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Keluarga Guo membeli sejumlah besar bahan obat untuk Hao Kun Qin, dan juga membeli tungku alkimia dengan harga tinggi. Secara alami, dia tahu bahwa Hao Kun Qin akan berkembang menjadi seniman bela diri pil. Selain itu, setelah persetujuan Hao Kun Qin, Jai Su telah memberitahu Guo Zhengyang bahwa Hao Kun Qin telah menyempurnakan pil peremajaan yang sangat bagus. Oleh karena itu, dia tahu betul bahwa pil peremajaan yang diberikan Hao Kun Qin kepadanya telah mencapai pil kualitas terbaik. Jika itu adalah pil peremajaan tingkat rendah biasa, dengan identitas patriark keluarga Guo dan basis budidaya pembangkit tenaga listrik semidewa, akan baik-baik saja untuk menerimanya. Tapi ini adalah pil peremajaan yang luar biasa. Melihat seluruh dunia seni bela diri, tidak ada yang bisa mengeluarkannya kecuali tangan Hao Kun Qin. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa nilai pil peremajaan yang indah ini hampir sama dengan semua kekayaan keluarga Guo. Karena itu, Guo Zhengyang akan mengatakan bahwa itu terlalu mahal. Ini hanya pil peremajaan, tidak ada apa-apa. Paman, terimalah dengan mudah, kata Hao Kun Qin sambil tersenyum. Tepat ketika Guo Zhengyang hendak mengatakan sesuatu, Chu Yiming tiba-tiba berkata, ini hanya pil peremajaan tingkat rendah, dan itu tidak bernilai banyak. Guo Jiangxin akan menerimanya. Ketika saya melihat ke belakang, saya akan memberi patriark Guo Cina yang berharga. Obat, cobalah pil peremajaan. Ketika Chu Yiming mengatakan ini, dia sengaja melirik Hao Kun Qin dengan tatapan provokatif di matanya. Guo Zhengyang dan Wang Gongfeng datang ke pintu khusus untuk menjemput Hao Kun Qin, bukannya menjemputnya, tuan muda sekolah Lingwei. Ini membuat Chu Yiming merasa marah. Dia adalah tuan muda dari sekte yang bermartabat dan mikro, dan posisinya dihormati. Pastor Chu Sulong tidak hanya penguasa sekte Lingwei, tetapi juga pembangkit tenaga semi-ilahi. Ia juga seorang prajurit alkimia yang terkenal. Melihat seluruh seni bela diri, kecuali master muda seni bela diri kelas 1 seperti Wudang, Shaolin, dan Kunlun. Jika tidak ada yang bisa lebih mulia dari statusnya. Hao Kun Qin tidak lebih dari seorang prajurit luar yang mengandalkan gerbang King Kong untuk membuat kesepakatan dengannya. Berani pamer di hadapannya. Jai Su melihat provokasi di mata Chu Yiming, dan hatinya tiba-tiba dipenuhi amarah. Hanya master sekte kecil dari faksi Lingwei, yang berani memprovokasi Raja Naga, hampir mencari kematian. Tepat ketika Javier hendak mengajar Chu Yiming, Hao Kun Qin menggelengkan kepalanya sedikit dan memberi isyarat kepada Javier untuk tidak melakukan apa-apa. Dia datang ke rumah Guo, selain mengunjungi Guo Zhengyang, tujuan lain adalah untuk membeli bahan obat dengan Ling Wei Pai. Meskipun Chu Yiming sombong, Hao Kun Qin tidak menganggapnya serius. Di matanya, Chu Yiming hanyalah keledai kecil yang dimanjakan oleh orang tuanya, tidak layak dirawat. Tentu saja, semuanya berulang-ulang, tidak berulang-ulang. Jika Chu Yiming melakukan hal-hal berlebihan lainnya di transaksi berikutnya, kemudian dia harus menggantikan ayah Chu Yiming dan mendidiknya dengan baik. Paman, ayo masuk, kata Hao Kun Qin. Setelah mendengar ini, Guo Zhengyang buru-buru memimpin Hao Kun Qin dan yang lainnya menuju rumah. Saat ini, meja makanan lezat sudah disiapkan di rumah. Setelah semua orang duduk, Guo Zhengyang mengangkat gelas anggurnya dan berkata, "Selamat datang di Raja Naga, Ratu Naga, penguasa Chu Shao, Penatua Chen, dan Penatua Song untuk datang ke rumah Guoku." Setelah Chu Yiming mendengar pidato pembukaan Guo Zhengyang, kepahitan di matanya semakin dalam. Dalam sambutan pembukaan, Guo Zhengyang tidak hanya menempatkannya di belakang Hao Kun Qin, tetapi bahkan di belakang Yun Shigu. Ini menunjukkan bahwa dalam hati Guo Zhengyang, dia tidak memiliki status Hao Kun Qin dan Yun Shigu. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah tuan muda dari sekte yang bermartabat dan mikro. Bahkan jika Anda melihat seluruh seni bela diri, dia adalah generasi kedua Wu teratas. Bagaimana mungkin seorang prajurit luar lebih mulia daripada statusnya? Patriark Guo, apa identitas kedua orang ini yang berdagang dengan sekte Ling Wei-ku? Chu Yiming menekan kebencian di dalam hatinya dan bertanya.